tidak sopan ular hijau kecil hampir menggigitnya, ekspresi pipi Lauren dan Willy berubah drastis bertanya dengan serempak. Tergigit atau tidak? Tidak. Dewi sangat yakin. Rongrong baru terbang ke sana. Aku sudah menghentikannya. Apa yakin tidak tergigit? Pipi Lauren menepuk dadanya. Lalu, Mikhail ada reaksi apa atau tidak? Dia dan putrinya bergumam beberapa patah kata. Tidak terdengar jelas apa yang mereka katakan. Dewi berkata sambil mengerutkan kening. Tapi aku yakin Rongrong tidak menggigitnya. Kalau tidak, sejak awal dia sudah tumbang, masih bisa berjalan keluar. Ini benar juga. Bibi Lauren menghela nafas lega. Belum tentu. Willy mengerutkan keningnya. Racun biokimia yang dibuat Elle, apa akan menyebabkan beberapa perubahan genetik pada ular hijau kecil, menyebabkan racunnya bereaksi lebih lambat? Ini, Dewi berpikir itu juga ada kemungkinan. Sebelum dia keluar, Sony masih mengingatkannya bahwa ular hijau kecil itu sekarang sudah direndam di dalam obat. Racunnya lebih kuat. Jadi bukan tidak mungkin kalau racunnya bereaksi lebih lambat. Selain itu, ular hijau itu terlalu kecil, saking kecilnya giginya hampir tidak kelihatan. Saat itu, Michael terus menutupi lehernya. Dia juga tidak bisa sepenuhnya memastikan bahwa itu benar-benar tidak tergigit. Memikirkan hal ini, Dewi buru-buru berpesan pada pelayan, "Panggil Sony kemari." Baik. Ketika pembantu hendak pergi memanggil Sony, pada saat ini seorang pengikut buru-buru datang melaporkan, "Nona Dewi, ada banyak polisi datang di luar. Katanya mau memintamu pergi membantu penyelidikan." Apa? Dewi sangat terkejut. Membantu penyelidikan apa? Nona Dewi. Saat berbicara, Sony buru-buru berlari kemari berkata dengan cemas, "Aku baru dapat kabar, Mikhail sudah meninggal." Apa? Dewi tercengang, bola matanya hampir terjatuh keluar. Bibi Lauren juga tercengang, sedangkan Willy tercengang lebih dahulu. Kemudian ekspresinya langsung menjadi suram, tatapannya sangat rumit. Apa sebenarnya yang terjadi hari ini? Sony bertanya dengan cemas. Pihak polisi bilang, Juliana lapor polisi dan bilang Anda yang mencelakakan Mikhail. Pihak polisi terlibat langsung dalam penyelidikan. Aku? Dewi sama sekali bingung, tiba-tiba ada firasat buruk di dalam hatinya. Sepertinya semua ini telah diatur. Sony, ada satu hal, kamu harus ingat. Pada saat ini Willy tiba-tiba berkata dengan serius. Sebelumnya, Elle pernah berkata, ular hijau kecil sangat berbisa. Begitu menggigit orang, racunnya akan segera bereaksi. Tidak akan bertahan hidup lebih dari setengah jam. Hah? Sony menatapnya dengan tercengang. Tuan tidak pernah mengatakan. Dengarkan dia saja. Bibi Lauren buru-buru menyela kata-katanya, berpesan dengan cemas. Tidak peduli pernah mengatakannya atau tidak. Kamu katakan begitu saja. Sony tiba-tiba menyadarinya, menganggukkan kepala. Iya. Jangan pedulikan masalah lain. Keluar untuk menghalangi orang-orang itu. Willy berpesan, beritahu mereka sebelum Elle pulang, siapapun tidak boleh memasuki kastil. Ada masalah apapun, tunggu dia kembali baru dibicarakan lagi. Baik, Sony segera pergi mengurusnya. Yang lainnya bubarlah, pesan Bibi Lauren. Para pelayan menunjukkan kepala dan memberi hormat, buru-buru pergi. Mina bertanya dengan tidak sabar, Pangeran, memang seperti dugaanmu.
pertemuan hari ini adalah sebuah jebakan. Siapa yang mau mencelakakan Dewi? Bibi Lauren bertanya dengan cemas. Kalau aku tidak salah tebak, seharusnya orang yang mengajaknya keluar. Willy menatap Dewi dengan dalam. Nyonya Presiden. Sekujur tubuh Dewi gemetar, wajahnya penuh keheranan. Kenapa? Aku tidak pernah bermusuhan dengannya. Kenapa dia mau mencelakakanku? Seharusnya ada hubungannya dengan putrinya. Alasan spesifiknya, kami masih menyelidikinya. Willy mengerutkan kening sangat tenang. Dia telah berkali-kali mencelakakanmu, setiap kali terhindar olehmu. Tapi kali ini, aduh. Willy menghela nafas panjang, bisa dilihat bahwa dia tidak optimis terhadap situasi saat ini. Nyonya Presiden berbuat seperti ini. Apa mau membantu 3 keluarga itu untuk menjabat? Bibi Lauren bertanya dengan bingung. Tidak perlu berbuat sampai begitu kalau hanya demi hubungan pribadi putrinya. Dewi pernah berkata padanya putri Presiden Tamara menyukai Lorenzo, juga pernah memberitahunya kondisi Tamara saat ini. Tapi Bibi Lauren merasa sebagai Nyonya Presiden seharusnya tidak perlu membalas Dewi karena masalah semacam ini. Harus tahu sekarang Lorenzo belum tahu hidup atau mati. Kalau dia kembali dan mengetahui kebenarannya, pasti tidak akan melepaskan Nyonya Presiden. Mungkin ada berbagai alasan. Ekspresi Willy serius. Tapi saat ini, pelaku di balik layar seharusnya adalah dia. Sengaja mengajak Dewi keluar untuk bertemu dengan ayah dan anak dari keluarga Henderson. Sengaja pergi, memberi ruang bagi mereka. Sejak awal sudah bisa menduga akan terjadi konflik pada mereka. Juga sudah menduga Dewi yang emosional ini pasti akan melawan. Asalkan Dewi melawan, maka Mikhail bisa mati. Begitu dia mati, Dewi akan menjadi tersangka utama. Trik ini terlalu hebat. Mina tidak bisa menahan diri untuk berkata, selanjutnya, apa mereka akan menangkap Nona Dewi dan memenjarakannya? Tapi aku rasa mereka tidak punya nyali ini. Bagaimanapun juga, ini adalah keluarga Moore. Walaupun Tuan L tidak ada, status keluarga Moore juga ada di sini. Mereka tidak berani begitu sombong. Benar, jarang-jarang Bibi Lauren setuju dengan kata-kata Mina. Lagi pula, sekarang Lorenzo masih belum mati. Mungkin beberapa hari lagi akan kembali. Mungkin mereka tidak ingin membiarkan dia kembali. Willy tiba-tiba berkata, tiba-tiba suasana di dalam rumah menjadi kaku ketika wanita itu menatapnya dengan tercengang. Kalau L tidak kembali, maka Presiden bisa kembali mengangkat orang yang penurut. Jadi grup Moore akan digunakan olehnya. Bibir Willy melengkung membentuk lekungan mengejek, seolah-olah sudah terbiasa melihat hal ini. Kalau L sudah mati, maka menyelesaikan Dewi adalah hal yang mendesak. Kalau L belum mati, menyelesaikan Dewi sekarang, itu berarti sedang memaksanya muncul. Begitu dia muncul, akan ada krisis yang tidak terhitung jumlahnya sedang menunggunya. Ternyata ini adalah tujuan mereka. Dewi tidak bisa menahan diri untuk menarik nafas. Apa yang aku bilang? Seorang Nyonya Presiden, kenapa berkali-kali gunakan trik yang begitu kejam untuk mencelakakanku? Ternyata tidak hanya dendam pribadi, di baliknya masih ada keuntungan besar yang sedang menunggunya. Nyonya Presiden melakukan hal-hal ini. Apa Presiden tidak peduli? Tanya Mina. Omong kosong.
Bibi Lauren sudah bisa melihat semuanya. Dia tanpa bertindak. Istrinya sudah mengambil kekuasaan yang dia inginkan ke dalam genggamannya. Kalau terjadi sesuatu, ada istrinya yang menanggungnya. Kalau berhasil, dialah yang paling diuntungkan. Benar-benar menakutkan. Mina tidak bisa menahan diri untuk berkata, rencana ini terlalu dalam. Semuanya sudah direncanakan sejak awal. Willy tertawa mengejek. Sejak pertama kali Presiden mengundang Elle dan 3 keluarga besar itu ke perjamuan, sudah melakukan persiapan. Kalau hari itu Elle tidak membawa Dewi hadir di sana, melainkan menerima putri presiden dengan senang, menjadi menantu presiden di masa depan, maka mereka adalah satu keluarga di masa depan. Satu keluarga tentu saja memiliki kepentingan bersama. Tapi dia sama sekali tidak menyangka Elle akan membawa Dewi pergi, memperkenalkan statusnya secara terbuka, langsung menolak niat baik presiden. Ini apa bedanya dengan Ivan? Dewi penuh dengan kemarahan. Yang menurutinya bisa hidup dan berkembang, yang tidak menurutinya akan mati. Iya, dunia kekuasaan memang begini. Willy tersenyum pahit dan berkata, saudara kandung saja bisa saling membunuh. Apalagi Elle, tidak ada hubungan apapun dengan mereka. Sebenarnya, masalah di negara Maple sudah ada sejak awal kan? Bibi Lauren bertanya, kenapa bisa terjadi pada saat ini? Apa juga ada hubungannya dengan presiden? Seharusnya menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Willy sangat objektif. Mungkin sejak awal sudah mengamati akan terjadi masalah pada saat ini. Jadi baru mulai melakukan persiapan. Memanfaatkan kesempatan ini untuk mencabut grup Moore sampai ke akarnya. Dijadikan sebagai miliknya sendiri. Kalau begitu, Dewi tiba-tiba teringat sesuatu. Juliana hanya dimanfaatkan oleh mereka. Dia seharusnya benar-benar tidak bersalah. Willy berkata dengan serius. Kalau hanya karena cinta, dia tidak perlu membayarnya dengan nyawa ayahnya. Kalau tebakanku tidak salah, sejak awal hingga akhir, dia hanya dimanfaatkan oleh orang. Skandal-skandal yang sebelumnya itu mungkin sama sekali bukan niatnya. Mungkin karena Nyonya Presiden yang menghasutnya berbuat begitu, kemudian membantunya memperbesarnya. Tujuannya adalah menggunakan Juliana untuk menipu orang-orang, membuat orang-orang mengira Juliana ingin menikah dan masuk ke keluarga Moore. Makanya membuat begitu banyak masalah. Pelaku sebenarnya yang di balik layar adalah Nyonya Presiden. Pokoknya masalahnya sampai tahap ini sebenarnya sudah sangat jelas. Orang yang paling diuntungkan adalah pelaku di balik layar. Semuanya sudah dikatakan dengan jelas. Sekarang Dewi tiba-tiba teringat kata-kata yang pernah Juliana katakan padanya. Sebenarnya menjadi tabib yang bebas itu lumayan baik. Benar-benar tidak perlu berpartisipasi dalam pertarungan yang rumit ini. Mungkin sejak awal Juliana sudah tahu seberapa dalam airnya, pernah memperingatkannya berkali-kali untuk menjauh, tapi dia sama sekali tidak mendengarnya. Juliana adalah orang pintar. Kalau tidak, Elle juga tidak akan menempatkannya di posisi yang penting. Willy sepertinya bisa membaca pikiran Dewi. Tapi meskipun sejak awal sudah bisa melihat banyak hal dengan jelas, juga tidak bisa menghindari permusuhannya terhadapmu. Bagaimanapun juga, ayahnya benar-benar sudah meninggal. Sekarang dia hanya akan semakin membencimu.
Walaupun dia tahu ada yang membantu memperbesarnya di balik ini, dia juga tidak bisa melepaskanmu. Mendengar kata-kata ini, Dewi terdiam. Kelihatannya sekarang kita sudah serba sulit. Bibi Lauren mengerutkan kening. Sekarang hanya berharap sebelum mereka menangkap Dewi, Lorenzo bisa kembali dengan selamat. Sudah sangat sulit. Willy tidak optimis karena Nyonya Presiden yang mendalikan masalah ini di balik layar. Maka segera akan ada orang yang datang menangkap Dewi. Sekarang di keluarga Moore, tidak ada satupun orang yang berkuasa. Mereka tidak akan takut pada apapun. Menangkapnya, ekspresi Bibi Lauren berubah drastis ketika hendak berbicara. Sony buru-buru berjalan masuk untuk melaporkan. Nona Dewi, masalah Mikael mati keracunan sudah masuk berita utama internasional. Sekarang semua orang sudah tahu. Pihak polisi langsung mengeluarkan ultimatum terakhir. Kalau masih tidak mengantarmu keluar, maka mereka akan merobos masuk. Kurang ajar. Bibi Lauren memarahinya. Bajingan-bajingan ini mengandalkan ada orang yang mendukung mereka di balik layar, kan? Masuk berita. Dewi malah sangat tenang. Berita apa? Berbagai media besar di seluruh dunia telah menyebarkan berita ini. Sony memberikan tablet pada Dewi. Telah menutupi identitas aslimu, hanya menyebut calon istri Tuan L yang meracuninya. Dewi membukanya untuk melihat memang benar semua berita tidak mengungkit identitas Dewi, hanya bilang Lorenzo hilang, tidak ada kabar sama sekali, sedangkan calon istrinya Nona D meracuni Michael, salah satu dari 3 keluarga besar. Lorenzo hampir tidak akan muncul di acara terbuka, juga sangat jarang muncul di media. Tapi identitasnya spesial, berita apapun yang melibatkannya akan mudah menyebar dengan cepat. Kali ini tersebar ke seluruh dunia dalam sekejap. Sekarang calon istri L yang legendaris yang dijuluki Nona D sudah menjadi wanita kejam yang misterius. Media di seluruh dunia sedang menebak identitas aslinya. Ada orang yang menganalisis karena dia cemburu pada Juliana, makanya meracuni ayah Juliana. Ada orang yang menebak bahwa dia ada hubungannya dengan hilangnya Lorenzo. Pokoknya pengaruh opini publik terhadap hal ini sangat besar. Ada banyak orang yang menekankan bahwa tidak peduli siapapun yang melanggar hukum harus mendapat hukuman yang setimpal. Membunuh orang dosanya sangat besar, meminta untuk menyelidiki kebenarannya, menghukum pelaku dengan berat. Bahkan ada netizen yang mengatakan mengadakan pungutan suara. Ada ratusan netizen yang mendukung hukuman berat pada Dewi. Melihat berita-berita ini, Bibi Lauren ingin memarahi orang. Ini jelas-jelas sudah direncanakan sejak awal. Sejak tadi sore bertemu hingga sekarang, baru 6 jam lebih. Walaupun sudah meninggal, juga tidak mungkin begitu cepat masuk berita. Walaupun masuk berita, juga tidak akan begitu cepat memicu opini publik, kan? Semuanya sudah disiapkan. Dewi sudah mengerti. Tapi, kenapa mereka harus menutupi identitasku? Seharusnya karena mempertimbangkan kamu pernah menyelamatkan banyak orang. Di antaranya ada beberapa tokoh besar. Kalau orang-orang ini tahu kamu dijebak di negara Emron, mungkin mereka akan membantumu untuk menghindari masalah, makanya menutupi identitasmu. Willy menebak dan berkata, memikirkan dengan begitu menyeluruh, memang sudah direncanakan sejak awal. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mina bertanya dengan cemas. Mereka tidak akan menerobos masuk untuk menangkapnya, kan? Baru selesai berbicara, ada pengikut yang mengetuk pintu dan melaporkan, Nona Dewi, Sony, para tentara sudah datang.
Apa? Ekspresi Sony berubah drastis. Tentara juga keluar. Kelihatannya kali ini benar-benar tidak main-main. Dewi, cepat pergi ambil tas ransel. Kita pergi. Bibi Lauren buru-buru mendesak Dewi. Benar, aku juga pergi beres-beres. Mina segera berdiri. Tidak bisa. Dewi sangat tenang. Tentara sudah langsung datang menangkapku. Bagaimana bisa melarikan diri? Walaupun berhasil melarikan diri dari kastil, juga tidak bisa melarikan diri dari kota Snowy. Benar. Willy menganggukkan kepala. Awalnya tidak bermasalah. Kalau pergi sekarang, malah akan jadi melarikan diri karena takut dihukum setelah melakukan kejahatan. Negara Emron pun bisa secara terang-terangan mengeluarkan surat perintah untuk memburunya. Lalu harus bagaimana? Bibi Lauren bertanya dengan cemas. Memangnya mau biarkan mereka membawanya pergi? Willy tidak berkata apa-apa, hanya menatap Dewi dengan rumit. Karena telah melibatkan pihak polisi dan tentara, juga tidak bisa menurut. Dewi berkata dengan tenang, aku rasa mereka juga tidak berani melakukan apa-apa padaku. Paling-paling dikurung beberapa hari. Willy menganggukkan kepala. Orang di tangan mereka malah lebih aman. Tapi kamu pernah memikirkannya atau tidak? Kenapa mereka harus membesar-besarkannya seperti ini? Bukankah untuk memancing Lorenzo keluar? Bibi Lauren menjadi cemas. Mungkin sekarang dia sudah terluka, sedang menghindari pengejaran dan serangan. Awalnya bisa menunggu sampai lukanya sembuh, baru keluar untuk membalikan situasi. Kalau saat ini, melihat berita, kamu ditangkap, apa dia masih bisa tetap diam? Tapi kalau aku ditangkap, aku akan dihukum. Dewi sangat bingung. Tiba saatnya, mereka akan mengumumkan kepada orang luar bahwa aku diperintahkan oleh Lorenzo untuk meracuni Mikhail. Bukankah itu juga menambah masalah untuknya? Ini iya juga. Bibi Lauren mengerutkan kening. Mungkin hal ini adalah pemicunya. Begitu kamu melarikan diri, mereka pun akan menuduhkan 100 tuduhan pada Lorenzo. Dia bahkan tidak bisa kembali ke negara Emron lagi. Melarikan diri juga tidak bisa. Tidak melarikan diri juga tidak bisa. Lalu harus bagaimana? Mina sangat cemas. Tidak boleh melarikan diri. Dewi membuat keputusan dengan sangat cepat. Karena mereka melakukannya sesuai prosedur normal, maka harus melalui persidangan dan penyelidikan. Setidaknya, masih di bagian ini, mereka tidak berani melakukan apa-apa padaku. Tapi Dewi menatap keluar jendela sedikit tidak tenang. Kalau aku tidak ada, apa bajingan-bajingan itu akan masuk untuk mencuri stempel? Aku harus cari beberapa pengawal.